Halo, Bung Rocky. Ini saya lupa ini. Pagi ini kita periode keberapa ya? Ini menjelang periode ketiga yang akhirnya nggak bisa kita lanjutkan. Oh gitu. Oke, lupa saya saking semangatnya kita belum menyapa pada pemirsa ini. Halo, apa kabar Anda semua? Pagi ini atau hari ini kita akan ngobrol kembali dengan Bung Rocky dan saya tiba-tiba amnesia gitu. Saya lupa. Saya sudah periode keberapa ini rekaman dengan Bung Rocky, tapi katanya baru periode kedua, belum periode ketiga gitu ya Bung Rocky ya. Yeah, karena periode ketiga itu artinya kemampuan untuk melanjutkan periode 4, 5, 6, 7 terbuka. Jadi sekali lewati periode ketiga itu sampai periode ketujuh. Dan udah diedit sama Pak Amin Rais rupanya tuh. Pak Amin Iya, Rais iya. tuh editor utama politik Indonesia hari ini. Ya, oke. Jadi memang ini gara-gara Pak Amin Rais heboh nih. Beliau menyatakan mendengar info yang tadinya samar-samar tapi kemudian jadi spesifik. Ada rencana 3 periode, tapi semua partai politik jadi kebakaran jenggot tuh, termasuk bahkan PAN gitu. Ini karena persetujuan Pak Amin sekarang sudah bikin umat. Kalau Anda sendiri percaya keterangan Pak Amin atau percaya keterangan para politisi dan istana, Bung Rocky? Saya percaya bahwa Pak Amin mengerti arah politik, karena itu dia halangi duluan tuh. Dan Amin Rais kan selalu punya sense politik yang bagus tuh. Kendati dia juga sering dibully sebagai politisi yang udah disebut udah tua itu, tapi justru dalam dalam usia itu Pak Amin waspada terhadap arah politik bangsa itu. Jadi wisdom Pak Amin juga nggak pernah berhenti sebetulnya. Nah itu orang yang suka lupa tuh. Walaupun beliau suka ngomel-ngomel, tapi paling tidak kita punya radar yang lebih peka terhadap arah bangsa. Kalau politisi-politisi sekarang kan dia arahnya itu kan kabinet doang tuh, bukan arah negara ke depan. Jadi arah yang sangat pendek dan pragmatis para politisi kita. Jadi dari pendengaran Anda itu atau selentingan-selentingan yang Anda dengar, ini sebenarnya memang ada rencana itu ya, tapi kemudian Pak Amin datang dan mengaborsi seluruh operasi itu ya. Jadi Pak Amin mengkudeta rencana itu sebetulnya. Pastilah itu soal, kan tidak mungkin kekuasaan itu berupaya untuk membatasi dirinya sendiri itu. Memang presiden berkali-kali mengatakan saya seperti ditampar segala macam. Iya, tapi itu ucapan di publik. Tapi batin kekuasaan selalu menginginkan hal yang sebaliknya itu. Tentu sebagai pencitraan nggak mungkin presiden bilang, ya memang saya menginginkan 3 periode. Ya kan nggak bisa, nggak mungkin kan. Jadi beliau terpaksa mesti siksa gitu. Apalagi setelah dijewer oleh Amin Rais. Dan tentu ada perkembangan lain yang menunjukkan bahwa beberapa pihak ingin untuk nempel terus pada Jokowi dengan mengajukan 3 periode. Lalu ada pihak yang merasa, lo kalau lu yang nempel terus nanti gue gimana tuh, generasi gue gimana, atau dinasti gue gimana, gampangnya begitu. Jadi sebetulnya peristiwa di Sibolangit ini mengarahkan kita untuk kembali memikirkan bagaimana kekuasaan merencanakan pengendalian seluruh kekuatan bangsa ini. Dan itu yang sebetulnya pelajaran dari kudeta di Sibolangit akhirnya menunjukkan bahwa istana itu sebetulnya hanya bisa bongkar pasang kekuasaan. Dia nggak punya arah kemana kekuasaan. Dan itu tergantung pada siapa yang jadi sponsor survei, siapa yang lagi lobby dengan oligarki, siapa yang berupaya untuk mendamaikan konflik di dalam rejim sendiri. Jadi kita nggak lihat satu sistem yang ada institusinya tuh. Kekuasaan istana itu betul-betul mengalami deinstitusionalisasi itu, karena ambisi ada di mana-mana. Nah itu menandakan bahwa memang negara ini nggak stabil, sehingga setiap saat ada variabel baru. Demikian juga ide 3 periode bisa nanti 7 bulan lagi muncul lagi ide itu, dan presiden berubah arah lagi tuh. Jadi kita tetap harus waspada terhadap kekuasaan yang tidak melembaga. Ini kekuasaan yang ugal-ugalan sebetulnya. Ya, memang banyak orang yang kemudian tidak terlalu percaya kalau istana menyatakan bahwa tidak ada rencana 3 periode karena label itu sudah kadung melekat. Bukan kita loh ya, Bung Rocky yang berdiri label itu penulis dari Australia, Benjamin Bland memberikan Man of Contradiction, bahkan
mahasiswa dari kampus Pak Amin Rais sendiri, dari Aliansi Mahasiswa kampus dari Pak Amin Rais Jokowi ya, sama ini mereka sama-sama dari UGM yang memberikan Pak Jokowi sebagai trofi antara tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Jadi jangan disalahkan kalau kemudian opini publik lebih percaya pada Pak Amin dibandingkan dengan penjelasan istana. Memang kita mesti lihat ini dalam satu paket lengkap cara kekuasaan mengumpulkan sumber daya untuk mempertahankan entah itu dinasti, entah itu oligarki, segala macam. Kan yang lebih sensasional kan sebetulnya adalah nanti mulai 2022 tahun depan itu Presiden Jokowi akan menguasai 270 bupati, kabupaten kota yang nggak boleh pilkada sehingga harus PLT, dan itu artinya ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi kita tahu bahwa akumulasi kekuasaan jalan terus. Dan Presiden tidak mau tentu di ujung pemerintahannya dia kemudian diseret oleh opini publik, lalu ada proses hukum, lalu ada semacam ketidaksukaan publik terhadap era Jokowi, lalu muncul de-Jokowisasi segala macam, yang mungkin juga bisa datang dari elitnya sendiri tuh, yang merasa bahwa inilah saatnya untuk lari dari tanggung jawab, lalu sama-sama menjerumuskan Presiden Jokowi. Jadi Pak Jokowi tentu sebagai political player paham itu, karena itu dia mengkonsolidasikan seluruh kekuasaannya sejak awal tuh, mulai dengan mendudukkan dua keluarganya sebagai wali kota, lalu menghalangi pilkada 2022 karena menganggap lebih baik PLT, saya kuasai segala macam, lalu mengeluarkan izin-izin strategis demi melayani kepentingan oligarki yang diputuskan lewat Omnibus Law dan turunan-turunannya. Lalu ada isu 3 periode yang akhirnya terbongkar sisi gelapnya oleh Amin Rais. Jadi itu satu paket yang publik akan ingat bahwa ini orang nggak bisa dipercaya, kira-kira begitu ya, bukan saya yang bilang, ini publik menganggap ya udah memang dia nggak bisa dipercaya tuh, karena makin lama hidungnya makin panjang. Kan itu yang teringat di publik, yang nggak mungkin sekedar dibantah oleh YouTube vlog kepresidenan. Jadi sekali lagi kecemasan dan ketidakpercayaan publik itu udah melekat, udah jadi faktor utama dalam menganalisis politik Indonesia. Termasuk cara pandang tadi pakar-pakar luar negeri bahwa Indonesia sedang menuju otoritarianisme. Nah ini tadi karena nyinggung hidung yang panjang, ini saya bikin klarifikasi sedikit ini, karena yang ngomong memang betul bukan Bung Rocky Gerung, ini majalah Tempo ya, cover majalah Tempo ya, buat begitu. Kemarin juga seniman Butet menyebutnya sebagai Petro gitu, tapi orang kemudian lihatnya ini Petro yang mana nih, Petro yang jadi ratu, atau bahkan ada yang nyebut loh kok hidungnya Petro mirip Pinocchio gitu kan, beda tuh hidung Petro sama Pinocchio gitu ya. Oke. Nah sekarang berkaitan dengan Anda tadi menyebut-nyebut soal dinasti dan sebagainya, orang bertanya-tanya di mana sebenarnya peran PDIP, karena PDIP sejak awal tuh juga bersuara keras menolak itu, dan kemudian Cahyokumolo Menpan yang kita tahu tentu saja kalau dia bicara bukan atas nama presiden saja tapi atas nama PDIP juga menolak spekulasi itu. Tentu ada kaitannya dong, orang menyebut-nyebut ini berkaitan dengan kalau sampai 3 periode ketutup juga nih peluang dari Puan, putri mahkota dari Ibu Megawati. Ya, artinya kekuasaan dalam hal ini istana itu berupaya untuk keluar dari tutorisasi Ibu Mega. Karena bagaimanapun Pak Jokowi tentu gerah terus-menerus dianggap sebagai anak buah Megawati kan. Tapi Megawati juga konsisten bahwa memang dia anak buah gue kan. Jadi sebetulnya sinyal itu yang membuat Presiden Jokowi sebagai aktor politik resah itu. Karena itu dia mendua sebetulnya, terima apa enggak 3 periode. Sementara Megawati terus menganggap bahwa itu berarti kesempatan sirkulasi elit dalam pengertian Megawati ya, bukan dalam pengertian demokratis. Nggak boleh tertahan tuh, karena ada persiapan PDIP untuk mengajukan kadernya sebagai pimpinan 2024. Jadi ketegangan politik sebetulnya adalah antara Jokowi dan Megawati, 2 aktor politik yang ingin mengambil keuntungan dari proses politik hari-hari ini nih. Jadi saya bisa bayangkan Ibu Mega tentu jengkel. Ini bagaimana udah 3 minggu, udah berbulan-bulan kok Pak Jokowi nggak kasih statement tentang 3 periode itu. Ya mungkin Ibu Mega mungkin WA Pak Jokowi pakai bahasa Jawa kali. Ini gimana sih?
kamu nih kira-kira begitu. Saya bayangkan begitu. Lalu terjadi proses politik, lalu kita lihat, oh, kenapa Pak Muldoko mengunjungi Ibu Mega segala macam, dan tanda tanya itu yang menjelaskan bahwa ada ketegangan internal istana, dan lebih khusus lagi internal di antara dua aktor utama politik Indonesia, yaitu Jokowi dan Megawati. Kira-kira begitu jalan ceritanya. Jadi faksinya ini kira-kira begini, ada faksionalisasi, itu ada faksi ya di sana, ada faksi orang-orang di sekitar Jokowi yang non PDIP lah gitu ya, yang mendorong Jokowi untuk 3 periode. Tetapi ada juga faksi yang PDIP yang tentu saja melihat ini berbahaya dong bagi sirkulasi kekuasaan internal PDIP. Nah, ini penting saya tekankan juga. Jadi itu persis seperti ada anak itu berupaya untuk nakal-nakal pada ibunya. Misalnya mau nyebrang jalan ya, ibunya bilang jangan, dia coba lagi tuh, dia ngeliat ibunya lama-lama jengkel tuh ya, dipelintir kupingnya. Lu udah dibilang jangan nyebrang gitu. Gambarannya begitu sebetulnya tuh, kan kita selalu ingin melihat metafor dalam politik Indonesia tuh. Jadi kirim-kiriman pesan itu yang menghasilkan pikiran publik bahwa ya ini mah sandiwara doang tuh. Tapi sebetulnya protagonisnya, jadi orang yang bermain itu adalah Jokowi dan Megawati. Nah, yang jadi korban adalah Muldoko. Karena Pak Muldoko sekarang kayak layangan putus, mau nyantel kemana gitu kan. Kan itu semua orang akhirnya melihat bahwa akhirnya Muldoko akan mengkudeta dirinya sendiri itu, untuk tidak lagi menjadi Muldoko itu. Oke, jadi kalau sudah begini, menurut Anda, apakah ide 3 periode ini sudah diaborsi, atau sebenarnya ya ini belum diaborsi, mungkin suatu saat akan muncul kembali ketika situasinya memungkinkan? Ya, tadi saya bilang anak nakal ini nggak mungkin berhenti, dia akan coba-coba lagi tuh. Kalau ibunya tidur ya dia coba lagi buat nyebrang, walaupun berbahaya sebetulnya. Jadi udah kita lihat aja ini sebagai power game di dalam istana, dalam upaya memperoleh gain secepat-cepatnya. Dan beberapa partai yang sebetulnya PKB kan mesti ditegur dong, dikasih dijewer, karena PKB yang sangat konsisten untuk mendukung 3 periode itu kan. Jadi sangat mungkin PKB punya hitungan bahwa kalau nggak Jokowi, beberapa kasus yang menyangkut ketua umumnya bisa dibuka lagi oleh oleh KPK kan, dan beberapa partai lain atau tokoh-tokoh lain tuh. Tapi mungkin juga dengan peristiwa ini lalu ada tukar tambah baru tuh. Ya, oke, PKB udah diem-diem aja. Nanti SP3 dikeluarin, tapi jangan macam-macam lagi tuh. Kan kita nggak pernah punya, tadi saya mulai dengan tidak ada institusionalisasi dalam politik kita. Sehingga seluruh isu itu bisa ditukar tambah dalam satu hari. Itu buruknya kan. Isu korupsi bisa ditukar tambah dengan upaya hegemoni kekuasaan tuh. Inilah soalnya tuh yang publik udah muak sebetulnya. Tapi ya begitulah, rumus sosiologi mungkin belum tiba, tapi begitu rumusnya tiba, seluruh perlengkapan politik untuk melakukan perubahan drastis pasti terjadi. Ya. Mungkin bisa Anda sedikit elaborasi gitu, apa yang akan terjadi kalau kemudian betul-betul goal ini wacana atau amandemen Undang-Undang Dasar menjadi 3 periode ini, karena dalam kalkulasi saya sebenarnya bagi oligarki itu jauh lebih menguntungkan kalau Pak Jokowi 3 periode, karena bagaimanapun dia tidak punya partai politik, tidak sekuat Bu Mega gitu, atau katakanlah Prabowo. Memang sebetulnya oligarki tetap menginginkan ada stabilitas politik melalui pengendalian mereka terhadap aktor politik. Aktor politik tertinggi adalah presiden, dan mengubah konstitusi itu kan mudah banget kan. Secara teknis cuma diperlukan 2/3. 2/3 itu mungkin 400 orang cukup itu untuk mengubah konstitusi itu. 400 orang itu berapa sih? Satu orang 1 miliar, disogok juga selesai. Jadi cuma butuh 400 miliar untuk bikin perubahan konstitusi yang 3 periode. Jadi sebetulnya secara pragmatis ide itu tetap ada. Entah di kepala Jokowi, entah di kepala para penjilat kekuasaan, entah di kepala oligarki. Jadi potensi untuk mengubah undang-undang ke arah 3 periode tetap ada. Dan mungkin juga Pak Jokowi anggap, ya saya udah berupaya tapi nggak bisa. Dan ternyata MPR menghendaki lain, rakyat menghendaki lain. 400M itu cuman perlu ya korupsi 2 menit udah dapat 400M kan, buat disogok ke
anggota MPR misalnya. Kita mesti bayangkan begitu karena dengan mudah proses itu terjadi. Walaupun MPR dianggap lembaga yang bermartabat, tapi MPR juga isinya adalah para pragmatis yang ingin segera menghasilkan materi dengan kedudukan mereka di MPR, tuh kan. Nah, itu lembaga yang sebetulnya kita mau hilangkan, tapi masih dihasilkan, dan supaya ada kegiatan, maka diajukanlah rame-rame soal amandemen sehingga ada uang nambah lagi ke MPR. Kan saya baca kemarin MPR minta tambahan dana berapa, 800 miliar untuk aktivitas persidangan segala macam. Jadi memang ada persiapan untuk ya sebut aja dalam tanda petik merampok lagi uang negara. Sama seperti vaksin ini kan, ini vaksin dan COVID ini kan dipakai buat merampok uang negara kan. Dan itu yang makin lama makin terbuka tuh. Oke, jadi kenapa Anda tadi menyinggung-nyinggung Pak Muldoko, pengambil alihan Demokrat itu dalam rangka itu ya, antara lain supaya lebih mulus, karena otomatis kalau tinggal ada PKS di luar, ya apapun yang dimaui itu bisa dilaksanakan dengan mudah gitu, kecuali memang ada perlawanan dari PDIP. Ya tentu Pak Muldoko ngerti lah itu bagaimana cara memudahkan amandemen tuh dengan menghalangi Demokrat, maka lebih murah sebetulnya untuk menghitung peluang lolosnya proposal amandemen kan. Tapi sebagian orang juga sebetulnya cemas, seandainya forum amandemen dibuka, bisa macam-macam pasal juga ikut dirubah kan. Saya setuju aja, mungkin ada yang berpikir, ya udahlah Indonesia ini kegedean sehingga mengurus negara kesatuan terlalu berat, pikir aja negara persatuan. Ide federal juga masih ada di dalam pikiran banyak partai politik kan, supaya lebih lega, lebih efisien, jadi negara federalisme misalnya. Jadi itu juga yang dikhawatirkan, bahwa ketika dibuka peluang amandemen, berbagai macam proposal bisa tiba di MPR. Dan mudah sekali mengubah-ubah keputusan sidang umum MPR dalam upaya amandemen, karena murah tadi kan. Itu cuma satu orang dikasih 1 miliar juga selesai problemnya tuh. 400 M tuh kecil amat. Kira-kira begitu pikirannya. Oke, saya jadi clear ini, Bung Rocky. Karena sekarang ini kan ada kecenderungan arus badainya itu mau dibalikan ke Pak Amin Rais gitu. Seolah-olah ini Pak Amin Rais ini orang tua yang nyinyir gitu. Tapi saya sendiri sejak awal juga percaya bahwa saya kira dalam posisi Pak Amin, dalam posisi seperti Pak Amin, beliau kan punya akses terhadap informasi yang cukup valid. Jadi info yang disampaikan Pak Amin itu cukup valid. Jadi memang seperti orang yang bertindak, ada maling gitu. Tapi malingnya kemudian balik tangan. Kan gue belum jadi maling, kok udah dibilang maling kan, kira-kira gitu. Sebetulnya semua hansip pos kamling udah ketok pentungan kan, ada maling, tapi kekuasaan nggak percaya, atau memang dia bagian dari permalingan itu, sehingga diperlukan lurah yang namanya Amin Rais untuk menyebarkan WA di grup kelurahannya bahwa ada maling. Jadi Pak Amin selalu punya simpanan wisdom lah, dan orang yang berpuluh tahun ada dalam dinamika politik tentu punya mata dan hati yang tajam. Jadi salam buat Pak Amin Rais yang sudah menghalangi ambisi-ambisi kedunguan kekuasaan. Oke, terima kasih. Oke. Sip.